Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif nih dia Bincang Sehati. Kulit, kalau kita berbicara tentang kulit sekarang banyak banget ya, maksudnya orang-orang pingin kulitnya glowing, cerah dan lain sebagainya. Makanya perawatannya banyak banget. Tapi di luar perawatan itu yang nilainya estetik gitu ya, kita juga harus memperhatikan kesehatan secara medis kulit kita. Karena apa? Kulit ini kan menjadi organ paling luar dan paling luas ya. Jadi dia mengcover seluruh tubuh kita, gunanya sebagai garda terdepan untuk menghalangi itu yang namanya infeksi, bakteri, virus dan lain sebagainya supaya tidak masuk ke tubuh kita. Nah, apalagi kita tinggal di Indonesia nih pemirsa, di mana kayaknya 365 hari dalam setahun alias setiap hari gitu ya. Apalagi belakangan ini tuh sinar matahari itu kayaknya ya walaupun di ukurannya 32 derajat gitu ya, tapi terasanya kayak 37-38 derajat. Lumayan panas seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang kemudian kita agak concern atau worry pada aduh kesehatan kulit kita gimana ya, katanya kalau kena sinar UV, nah sinar UV itu kan ada beberapa ya, ada A, B, C seperti itu. Nah katanya kalau kena sinar UV nanti katanya bisa kena kanker kulit. Aduh serem banget ya. Nah apa sih penyebab dari kanker kulit? Kalau udah mengalaminya bagaimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar kanker kulit. Nah ngomongin tentang kulit, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kulit. Kulit ini menjadi sangat penting ya. Jadi banyak kemudian yang termakan gosip, termakan isu, termakan omongan, termakan mitos yang akhirnya kayak akhirnya kita pingin membuat kulit kita jadi bersih, sehat, tapi akhirnya malah kebablasan jadi nggak sehat seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Kulit katanya akan terus memperbarui dirinya. Nah ini ya yang namanya eksfoliasi. Nah gini, kalau kita berbicara tentang eksfoliasi kulit atau meregenerasi kulit gitu ya. Bener gak sih kalau kulit kita ini bisa meregenerasi alias berganti kulit? Nah kalau kita ngomong berganti kulit itu langsung identiknya kita kepikiran apa kayak ular gitu ya. Kalau ular ganti kulit kan langsung kelihatan ya pemirsa ya. Maksudnya kayak tuh ada bekas kulit dari ular gitu. Kelihatan, bener-bener kelihatan banget. Nah kalau manusia kan kadang-kadang kita berpikir oh katanya per 20 berapa hari gitu ya. Itu katanya kulit manusia akan berganti gitu ya. Ada eksfoliasi alami gitu. Dan katanya akan mengelupas dan akan berganti kulit yang baru. Terutama untuk kulit bagian luar seperti itu ya. Nah kadang-kadang kita kepikiran bener gak sih ada regenerasi kulit, padahal kayak kita ngerasa kayaknya kulit kita begini-begini aja, maksudnya nggak kayak apa ya, kalau diibaratkan kayak salak deh gitu ya. Kulit salak itu kan ada kulit arinya ya, kayak kelihatan bisa dikletek gitu. Tapi kayak kulit manusia kok nggak beneran regenerasi nggak sih? Kan kadang-kadang kita ngeliat ada orang kayak aduh kok itu glowing banget ya, kok itu cerah banget, kayaknya lembut banget kok kulitku, kayaknya kulitku tidak eksfoliasi alami gitu ya, tidak meregenerasi. Nah nanti akan kita bahas ya, sebenarnya kulit ini setiap orang pasti akan mengalami regenerasi atau memperbarui dirinya atau enggak sih, dan kelihatannya seperti apa, karena kan banyak orang yang akhirnya punya standar oh kayak kulit salak tuh atau kulit ular yang gimana dia ngeliatnya kelihatan gitu ya. Jadi benar-benar orang yakin bahwa oh memperbarui dirinya itu memang benar gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Minum air 2 liter per hari katanya bisa menjaga kesehatan kulit. Nah ini sih kayaknya kalau kita tinggal di Indonesia apalagi beberapa waktu belakangan ini ya, dimana sinar matahari begitu terik, kayaknya kita lebih ya kayaknya 2 liter sehari. Apalagi untuk mereka yang kerjanya di outdoor atau di luar ruangan. Tapi balik lagi nih, kalau kita ngomongin air 2 liter gitu ya, ini sebenarnya ada nggak sih dampak yang sangat signifikan kalau airnya orang selalu mengonsumsi air minimal 2 liter per hari. Pun ini juga harus dengan beberapa terms and condition apply gitu ya, dalam artian kita kerjanya di indoor atau outdoor. Terus kemudian kalaupun indoor kita pakai AC atau enggak gitu ya. Terus kemudian yang namanya air itu sebenarnya semua jenis air, maksudnya kalau kita makan apa ya kayak sayur bening gitu ya, atau kita makan sop gitu ya dan lain sebagainya, atau mungkin kita lagi minum di luar, minum boba-bobaan dan lain sebagainya, itu kan air juga meskipun banyakkan gula ya daripada airnya gitu ya. Nah itu termasuk nggak sih dalam artian 2 liter itu, atau sebenarnya 2 liter itu benar-benar yang kayak di layar ya, benar-benar air bening gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Stres katanya bisa membuat kulit kita jadi nggak sehat. Aduh, ini kan jadi challenge ya buat kita orang-orang yang bekerja terutama di kota besar. Bukan hanya masalah deadline pekerjaan ya. Bayangin Anda harus macet-macetan gitu ya. Berangkat jam 5 subuh, pulang sampai rumah jam 12 malam. Jadi nggak hanya masalah pekerjaan, tapi traffic,
perjalanan, macet dan lain sebagainya, belum lagi masalah ekonomi, percintaan dan lain sebagainya bikin stres gitu ya. Nah, udahlah putus cinta, stres, kulit jadi kusam. Nah, itu nggak bagus banget ya katanya. Nah, nanti akan kita bahas nih, sebenarnya ada nggak sih korelasi antara orang stres for any reasons ya dengan kesehatan kulit kita. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa ya. Bubuk deterjen katanya bisa menyebabkan eksim. Nah, gini, eksim itu kan bukan eksim, tapi kalau kita pakai deterjen biasa nih, kalau kita ibu-ibu rumah tangga nih bisa relate ya. Kalau kita nyuci pakai deterjen gitu ya, lama-kelamaan tuh kayak tangan jadi kayak satu panas, kedua kayak kerasa kering, dia agak kerasa kasar seperti itu. Nah, ini mungkin orang merasa kayak kayaknya ini gejalanya 11-12 ya, mirip sama eksim seperti itu yang terjadi di kulit manusia. Nah, apakah kemudian ketika penggunaan deterjen bisa menyebabkan eksim? Karena kita tahu ya deterjen kan mengandung bahan kimia yang sebenarnya ditujukan untuk kain ya atau bahan dari pakaian itu sendiri. Tapi kalau akhirnya teraplikasi dan menyentuh tangan manusia, karena memang kita harus menggunakan itu untuk mereka-mereka yang tidak pakai mesin cuci seperti itu. Ya, meskipun pakai mesin cuci juga pasti ada kalanya juga pegang juga seperti itu. Nah, bisa nggak sih menyebabkan eksim? Kalau ini serem banget juga ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Sabun antibakteri katanya baik untuk mendukung kesehatan kulit. Wah, sekarang banyak banget ya, apalagi di masa pandemi kemarin gitu ya. Banyak banget antibacterial soap yang dijual di luaran sana. Katanya kalau mau membunuh virus, kuman, bakteri dan lain sebagainya harus nih pakai sabun antibakteri seperti ini, gini segala macam, karena ini banyak manfaatnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih korelasi? Oke sih untuk kebersihan oke, tapi kalau untuk kesehatan secara umum di tubuh kita ini berpengaruh atau enggak, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kulit dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kulit. Nah, kalau Anda sekarang lagi ada masalah atau kayak maju mundur seputar kesehatan kulit, harus disimak ya. Nah, untuk mengetahui dan mengonfirmasi ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hadi Firmansyah, SPK KMKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Aden, sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Ini setelah ratusan purnama kita ketemu online, akhirnya bisa juga datang ke studio ya dok ya. Alhamdulillah, berarti intinya pandeminya udah mulai mereda, kita udah mulai baik gitu ya dok ya, amin. Oke dok, kita akan membahas hari ini seputar kanker kulit. Tapi sebelum bahas itu kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kulit ya dok ya. Yang pertama adalah katanya kulit itu terus memperbarui dirinya. Memperbarui itu kan berarti kayak istilahnya ganti kulit gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin ganti kulit, ini kalau orang awamnya ya dok ya, bukan spesialis kulit dan kelamin nih gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ganti kulit itu kayak istilahnya kayak ular gitu. Kalau ular ganti kulit kan kelihatan tuh dok, sisa kulitnya gitu ya. Atau kalau kayak buah salak tuh dikelupas tuh kulit arinya kelihatan gitu kan. Tapi kalau manusia katanya ada regenerasi kulit, katanya kulit itu memperbarui dirinya. Tapi kok nggak kelihatan ya gitu. Sebenarnya kulit manusia itu memperbarui dirinya nggak sih dok? Iya. Untuk yang ini fakta. Oh fakta. Karena kulit fisiologisnya secara alami itu sebenarnya memang akan mengalami pergantian kulit selama 28 hari. 28 hari. Meskipun mungkin ya kita lihat kulit kita tidak terlihat terkelupas. Kayaknya nggak ada lupas dok. Tapi kalau misalkan kita gosok, kita keluar kayak daki gitu ya, nah itu kulit mati. Jadi tercampur dengan mungkin debu dan lain-lain, kita nganggapnya kotoran, tapi sebetulnya itu bercampur dengan sel kulit mati. Nah, di sini akan mengalami pergantian kulit baru lagi. Oke. Berarti ya, ini juga stigma nih di masyarakat, orang dakian, orang yang nggak bisa jaga kebersihan, orang jorok. Padahal enggak ya, karena itu memang beneran sel kulit mati ya. Iya, ada bercampur ya sel kulit mati mungkin dengan kotoran. Nah, yang kita gosok itu mungkin ada sel kulit mati juga yang terkelupas. Gitu. Tapi kan bagaimanapun, apalagi kita tinggal di Indonesia, negara tropis, pasti sedikit banyak kita akan terpapar dengan debu, kotoran dan lain sebagainya. Berarti bukan berarti orang yang dakinya banyak, orangnya jorok ya dok ya. Karena memang bercampur dengan sel kulit yang mati. Tapi kalaupun itu kan biasanya kalau daki itu kan dia digosok ya dok ya. Itu digosok seperti ini baru keluar. Nggak mungkin kan daki akan ngelupas sendiri. Berarti kalau nggak ada orang yang
dia kayak ke jalan apa segala macam kena debu dan lain sebagainya, nggak digosok-gosok, berarti kalau nggak menghasilkan nggak keluar daki gitu, itu kulitnya gimana? Iya, kadang apa namanya, pergantian kulit itu kadang kita nggak kelihatan ya. Kulitnya kadang terkelupas halus ataupun terkelupas mungkin kelihatan bersisik. Sisik itu pun sama sel kulit mati yang terkelupas. Nah, mungkin kalau yang terkelupas halus kita nggak merasa ada pergantian sel kulit, ini nggak kelihatan. Bahkan ketika mandi pun kita gosok dengan sabun, itu mungkin ada sel kulit mati juga yang hilang. Oh, pas mandi gitu ya? Itu juga bisa mungkin terkelupas. Gitu. Oke, jadi memang kitanya nggak kerasa ya, gitu ya. Jadi sebenarnya waktu kita mandi atau lagi cuci tangan dan lain sebagainya itu udah mengelupas, tapi memang mengelupasnya tidak sama dengan mengelupasnya si ular atau si biji salak tadi, buah salak tadi gitu ya Dok ya. Oke Dok, kita lanjut yang kedua ya. Minum air 2 liter per hari katanya bisa menjaga kesehatan kulit. Nah ini kan sering banget ya, harus minum 2 liter air. Selain itu menjaga kesehatan tubuh secara umum juga untuk kulit. Ada hubungan nggak sih Dok antara minum air dan kulit? Ya, ini fakta juga. Karena kulit sebetulnya membutuhkan kadar air. Kulit yang sehat kadar airnya pun harus cukup. Misalkan contohnya kita kurang minum, kemudian terjadi dehidrasi, nanti kulit akan jadi kering. Nah, untuk membantu supaya tidak dehidrasi, kita harus mengkonsumsi air. Tapi airnya air putih. Oh gitu. Iya. Karena kan sekarang putih. mungkin sebenarnya airnya itu konsepnya adalah semua jenis liquid gitu ya, yang cair atau sebenarnya air bening, air putih lah gitu kan. Karena kan selama ini kan kita ngertinya loh kalau kita minum kayak sekarang yang ngetren air minum ya yang manis-manis lah, yang boba dan lain dan sejenisnya gitu. Itu nggak termasuk berarti yang 2 liter ini? Sebenarnya termasuk, tapi kita sarankan untuk minumnya air putih. Karena ini sebagai detoksifikasi juga ya. Kalau air yang bercampur gula itu kan sudah ada kandungan-kandungan yang lain ya. Jadi lebih baik dikombinasikan air putih. Nah, lebih baik memang lebih baiknya mengonsumsi yang air putih atau air bening itu gitu ya Dok ya, daripada yang lain-lain karena bisa malah menyebabkan penyakit yang lain bisa gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini stres katanya bisa bikin kulit kita nggak sehat. Nah ini kan jadi challenge besar untuk para pekerja ya, kantoran atau siapapun yang tidak hanya ngomongin deadline kantor. Kalau kita di Jakarta dan sekitarnya kena macet itu juga bikin stres kan. Tidak hanya stres pikiran, juga emosi, energi, waktu, semuanya itu bergabung menjadi satu. Ada hubungan nggak Dok antara stres dengan kesehatan kulit? Ini juga fakta. Karena ketika kita stres, ini akan terjadi mungkin perubahan hormon, terutama kenaikan hormon kortisol. Nah, kenaikan hormon kortisol ini bisa mempengaruhi kadar minyak kulit. Kalau orang yang berminyak akan bertambah jerawatnya. Oh, jadi tambang tambah ya. jerawatnya. Dan juga kadang akan bisa menimbulkan eksim atau dermatitis. Ada stres yang ada dermatitis atau eksim yang diakibatkan oleh stres. Jadi orang yang stres akan pengennya menggaruk terus sehingga timbul menjadi eksim. Oh, gitu. Sebenarnya tuh gatalnya yang digaruk itu beneran gatal atau karena efek dari stresnya aja? Jadi air malah jadi kegaruk-garuk, jadi luka, jadi eksim gitu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oke. Jadi memang muncul manifestasinya di kulitnya seperti itu ya Dok ya? Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini ngomong tentang eksim juga ini hubungannya dengan poin 4. Bubuk deterjen itu katanya bisa menyebabkan eksim. Ini kan menjadi kekhawatiran para ibu rumah tangga ya gitu ya, nyuci tanpa pakai mesin cuci gitu. Ada nggak Dok hubungan? Karena biasanya kan kalau kita pakai deterjen gitu ya, itu kan biasa kerasa di tangan tuh kayak panas, kering, agak kasar dan lain sebagainya gitu Dok. Iya, ini juga fakta. Fakta semua hari ini ya, tinggal 1 poin lagi nih. Iya. Eksim itu namanya dermatitis atau peradangan kulit. Ada namanya dermatitis kontak iritan. Ini terjadi kulit terjadi iritasi karena paparan bahan-bahan kimia. Deterjen itu ada kandungan bahan-bahan kimia yang dapat merusak kulit. Contohnya mungkin SLS ya. Kemudian kalau pemutih ya, deterjen yang ada kandungan pemutih seperti klorin itu bisa merusak kulit. Jadi ini akan menyebabkan terjadinya namanya dermatitis kontak iritan atau eksim nama lain. Itu maksudnya ketika benar-benar terpapar terus atau sesekali aja atau gimana Dok? Bisa akhirnya mengakibatkan eksim? Tergantung jenis kulitnya. Kalau kulitnya sensitif, sekali kena paparan mungkin bisa terjadi dermatitis. Tapi kalau kulitnya mungkin ya lebih bagus, tapi kalau terpapar terus mungkin akan lama-kelamaan akan menjadi
eksim juga. Sebadak-badaknya kulit ya, gitu ya. Kan ada Iya, istilah kulit dirusak badak terus gitu ya. ya. Bisa juga rusak ya kalau Iya. terpapar terus ya dok ya. Oke, makanya harus berhati-hati ya pemirsa ya. Oke, yang terakhir nih, nggak tahu nih. Tadi kan 4 poin pertama fakta semua ya. Kita lihat yang terakhir nih fakta atau mitos nih ya. Sabun antibakteri katanya baik untuk dukung kesehatan kulit. Nah ini kan apalagi selama masa pandemi kemarin ya dok ya. Wah, sabun antibakteri itu dicari di mana-mana gitu. Bahkan sekali cuci tangan tuh bisa berkali-kali kan seperti itu dengan minimal 20 detik gitu segala macam ya. Tapi di luar itu sabun antibakteri bisa mendukung kesehatan kulit gimana tuh? Ini mitos. Oh mitos. Nah, Oke, justru oke. hampir sama dengan deterjen. Kandungan-kandungan antiseptik ini ada bahan-bahan yang merusak skin barrier dari kulit. Oh. Contohnya alkohol, etanol, kemudian triklosan. Ini akan membuat kadar minyaknya, kadar minyak di kulit ini berkurang. Minyak alami di kulit ya? Iya, sehingga kulit akan cenderung kering dan bisa merusak lapisan kulit. Oh, Gitu. berarti kalau kemarin kayak pandemi kita harus sering-sering cuci tangan itu gimana dok? Ini harus kita imbangi dengan pelembab. Jadi Oh. ketika habis cuci tangan pakai antiseptik harus dioleskan pelembab supaya menjaga keseimbangan kulitnya. Oh, jadi niatnya kita mau bersih, higienis malah bisa merusak kulit ya. Makanya harus ada yang diimbangi dengan pelembab itu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih ya dok ya. Sudah terjawab nih mitos faktanya 4 fakta 1 mitos ya dok ya. Ya. Oke pemirsa itu tadi ya pembahasan mitos fakta seputar kulit. Nanti kita lanjut lagi membahas tentang kanker kulit. Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker kulit. Aduh, kalau Anda punya pertanyaan ya seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah SPK KMKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kanker kulit ini serem banget ya kalau kita ngomongin kanker. Dan kalau ngomongin kulit gitu ya, kulit ini kan jadi selain untuk kesehatan medis tapi juga kesehatan estetik ya, look gitu kan. Nah kalau kanker kulit ini sebenarnya kondisi penyakit yang seperti apa sih dok? Iya. Kanker kulit ini kondisi kulit yang tumbuh secara abnormal, di mana abnormalitas ini sel kulit ini cenderung menjadi ganas, artinya dia dapat merusak sel-sel di sekitarnya, bahkan bisa sampai metastasis merusak organ-organ yang lain. Oh gitu. Tapi kalau kita ngomongin anatomi atau struktur dari kulit itu kan ada beberapa lapis gitu ya dok ya. Nah kalau kanker kulit ini sebenarnya dia menyerang yang di lapisan yang mana atau semua lapisan bisa kena atau gimana sih dok? Tergantung dari kanker kulit. Pada dasarnya sih kanker kulit itu yang paling sering terjadi terbagi 3. Oh ada 3 jenis ada ya? Ada 3 jenis. Ada kanker kulit namanya karsinoma sel basal, karsinoma sel squamous, dan melanoma maligna. Ketiga kanker kulit ini sebetulnya muncul di permukaan kulit, di lapisan kulit di atas, di epidermis. Berarti masih kelihatan? Iya. Oh oke. Tapi untuk yang jenis kulit kanker kulit yang melanoma, ini kanker kulit yang paling ganas, yang bahkan dia bertumbuh secara cepat, merusak jaringan kulit sampai ke dalam, bahkan ke organ-organ. Begitu. Maksudnya dia bisa menjalar dok dari kulit itu tapi bisa menjalar ke organ-organ yang lain? Iya, metastasis namanya. Oh oke. Nah kalau di Indonesia sendiri ya dok ya kan gini, kenapa nanya di Indonesia? Karena kan sering ya kita baca ya ketika di Indonesia itu kan wah sinar mataharinya tuh cerah banget gitu ya. Dengan orang pikirnya wah sinar UV nih, sinar UV itu kan katanya selain katanya ya sehat ya kita berjemur pagi hari, tapi juga sinar UV katanya bisa bikin kanker kulit dan lain sebagainya. Nah kalau kasus kanker kulit di Indonesia seperti apa dok? Masuk prevalensinya lumayan banyak atau enggak sih? Iya, sebetulnya kanker kulit memang banyak terjadi di negara-negara Eropa ya. Yang oh kulit, justru di sana? Iya, yang kulit mungkin tipe kulitnya tipe kulit putih. Tapi ya bisa juga terjadi di Indonesia juga banyak. Kanker kulit sendiri sebetulnya penyebabnya bukan hanya dari sinar matahari. Ya. Yang pertama genetik, bakat. Ya, mungkin turunan ada bakat bisa muncul menjadi kanker. Kemudian ditambah lagi dipicu oleh sinar matahari. Memang paling banyak pemicu utama adalah sinar matahari. Tapi pemicu-pemicu lain pun ada, seperti bahan-bahan kimia, bahan-bahan karsinogenik yang terpapar di kulit itu bisa menyebabkan kanker kulit. Oke. Nah kalau genetik kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya dok ya, karena memang itu tuh sifatnya turunan gitu ya, diwarisi dari orang tua dan keluarga seperti itu. Nah kalau untuk sinar matahari,
kan memang di luar genetik sinar matahari paling banyak meskipun ada faktor-faktor penyebab yang lain ya gitu ya. Nah kalau untuk sinar matahari ini sendiri kan mungkin sinar matahari itu kayak dibagi 3 ya dok, kayak sinar UVA, UVB, UVC gitu ya. Nah ya itu sebenarnya yang paling banyak menyebabkan akhirnya ke kanker kulit kalau nggak salah UVA ya dok ya, atau UVB gitu kalau nggak salah. Iya, betul Mas Raden. Jadi sinar matahari yang masuk ke dalam bumi yaitu hanya UVA dan UVB. UVC mungkin difiltrasi ya oleh atmosfer. Nah, untuk yang menyebabkan kanker kulit, yang menyebabkan kerusakan atau photodamage itu sebenarnya UVB. UVB. Ya, UVB ini sinar UV yang dapat mencetuskan kanker kulit. Sementara kalau yang UVA itu lebih ke proses aging atau gampang menua kalau UVA. Ya. Oke. Tapi sebenarnya seberapa banyak sih, maksudnya ketika kita lagi kepanasan gitu ya, kena sinar matahari, untuk ngebedain mana ini UVA, UVB kan kita nggak bisa ya dok ya. Maksudnya kita nggak bisa ngebedain, oh ini rasanya kayak gini. Ada yang bilang kayak kalau sampai nyelekit banget berarti itu kan ada ya dok ya. Kalau mau tengah hari tuh kayak nyelekit banget. Itu antara memang panas atau memang beda nih sinar UV-nya gitu dok? Iya. Ada beberapa literatur, ada di jam-jam tertentu kadar UVA-nya tinggi dan kadar UVB-nya tinggi. Kalau menurut penelitian sih kebanyakan ahli ya menyebutkan bahwa kadar UVA itu muncul di antara jam 7, jam 10. Kemudian akan turun, yang naik itu UVB. UVB paling tinggi di antara jam 10 sampai sekitar jam 2 atau jam 3. Jadi yang panas banget rasanya itu UVB. Oke. Berarti kayak jam 7 sampai jam 10, habis itu 10 sampai jam 2 itu UVB gitu ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi meskipun ya. UVB-nya masih ada, tapi lebih tinggi UVB. Oke. Nah, untuk waktu terpaparnya sehingga akhirnya penyebabnya kan salah satunya memang sinar matahari. Nah, ketika orang ini kalau yang di indoor oke lah ya karena memang mereka di dalam ruangan seperti. Tapi kalau untuk yang outdoor, maksudnya seberapa lama mereka terpapar sinar matahari sehingga terutama UVB ya, karena UVB pencetusnya gitu ya yang kerja di outdoor, sehingga akhirnya mereka bisa berisiko mengalami kanker kulit dok. Kan mungkin mereka yang let's say kayak seniman bangunan kan memang terpapar dari pagi sampai sore gitu ya di luar ruangan gitu. Itu bisa berisiko atau enggak? Karena selama ini kayaknya kita ngelihat kayaknya para seniman bangunan sehat-sehat aja gitu. Atau karena memang diimbangi dengan aktivitas fisik dok? Ya, sebenarnya entah itu di indoor atau outdoor, UVB itu bisa ada muncul. Ada UVB yang memang dari sinar matahari, tapi ada juga dari sinar buatan. UVB? Ya ada, seperti fototerapi dan lain-lain. Ya, nah untuk kembali lagi ya, orang yang memang berisiko terjadi kanker kulit, orang yang aktivitasnya di luar ruangan. Misalkan petani, nelayan, memang kasusnya lebih banyak ke arah petani, nelayan, dan tadi ya bangunan dan lain. Tapi kembali lagi, ada mungkin pasien yang memang aktivitasnya di outdoor tapi nggak muncul kanker kulit. Itu kembali lagi ke genetiknya. Kalau sudah ada genetik tapi dipicu dengan sinar matahari terus-menerus, pasti akan muncul tadi kemungkinan risiko kanker kulitnya lebih tinggi. Pun mungkin ada kasus tapi kita nggak ngerti juga. Betul, ya. Maksudnya mereka mengalami itu dan kita nggak ngerti. Tapi intinya kalau udah ada bibitnya, genetiknya, terus kena paparan sinar matahari terus ya bisa muncul seperti itu ya. Nah kalau untuk orang-orang yang berisiko itu gitu ya, oke lah mereka katakanlah mengalami si kanker kulit ini sendiri. Nah biasanya kanker kulit itu dia muncul di bagian mana gitu? Apakah memang yang mungkin ya, kan kalau untuk orang-orang di luar sana yang pakai baju standarnya lengan pendek lah. Apakah munculnya hanya yang di tangannya benar-benar langsung kena sinar matahari, atau bisa jadi malah justru yang ketutup pun bisa juga gitu, bagian yang rentan atau paling sering muncul? Untuk kanker kulit sebenarnya jenisnya ada tadi ya, kita kembali lagi. Ada yang jenis karsinoma sel basal, karsinoma sel squamous, dan melanoma maligna. Untuk yang karsinoma sel basal ini memang lebih sering pada daerah-daerah yang terpapar sinar matahari. Misalkan daerah wajah, munculnya di daerah sekitar wajah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di badan. Nah untuk yang karsinoma sel squamous ini bisa muncul di daerah-daerah kulit yang mungkin mengalami perlukaan atau infeksi yang terlalu lama, proses penyembuhannya lama, sehingga sel-sel kulitnya akan berubah jadi ganas. Nah sementara untuk yang melanoma maligna ini adalah sel kanker yang berasal dari tai lalat atau sel melanosit, dari sel pigmen. Nah ini bisa muncul di mana aja, misalkan tai lalatnya ada di punggung, bisa muncul aja di daerah punggung, seperti itu. Oh maksudnya itu kalau ada tai lalat di sekitar situ bisa munculnya di situ atau gimana? Atau bisa manifestasinya jadi tai lalat atau gimana sih?
tai lalat yang mungkin ya, kalau misalkan seringnya di wajah kena sinar matahari terus, dia akan berubah sehingga menjadi sel ganas, ya munculnya di daerah-daerah yang berisiko. Oh, karena memang punya tai lalat duluan gitu ya? Ya. Oh, oke. Tapi kalau itu dari titik-titiknya gitu ya. Nah, kalau untuk orangnya yang berisiko itu siapa aja? Maksudnya kan kalau ngomongin kulit kan tadi ada faktor genetik lagi gitu kan. Kan secara hormonal mungkin laki-laki dan perempuan agak beda ya gitu. Ada nggak sih satu jenis kelamin yang mungkin dia lebih berisiko mengalami kanker kulit dibandingkan dengan yang lainnya gitu? Ya, ada memang klasifikasi golongan-golongan tertentu yang berisiko menjadi kanker kulit. Yang tadi ya, ras-ras kulit putih itu berisiko. Kemudian karena aku potong. Yang kulit putih itu karena pigmentasi kulit atau gimana, Dok? Ya betul, karena orang kulit putih ya melaninnya sedikit atau pigmen kulitnya sedikit. Sementara sel melanosit akan menggunakan melanin ini sebagai proteksi dari sinar matahari. Jadi orang yang kulit gelap itu sebenarnya bersyukur karena dia punya proteksi dari sinar matahari. Berarti orang Afrika aman ya? Iya, jarang yang kena kanker kulit ya? Iya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, setelah itu jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak karena laki-laki lebih banyak aktivitas di outdoor dibandingkan perempuan. Nah, kemudian ada lagi ya tadi ya, kembali lagi ke bakat dan lain-lain, dan usia. Usia ini semakin kita bertambah usia, otomatis kan kita sering terpapar. Betul. Jadi usia-usia lebih dari 25 tahun yang sering mengaktivitas di outdoor itu berisiko. Dan semakin lama, semakin tua, semakin usia 50, 60, 70 itu semakin berisiko. Jadi kebanyakan memang di atas usia-usia 40 atau 50 atau 60. Untuk mereka yang itu kan dari usia dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mereka yang memang punya riwayat atau sering ada gangguan sama kulitnya, entah itu eksim, apalah segala macam gitu, Dok, yang memang bukan kanker kulit, mereka bisa nggak lebih berisiko juga dibandingkan orang lain mengalami kanker kulit karena mungkin kulitnya lebih agak rentan gitu. Kalau eksim mungkin ini peradangan kulit ya, berbeda dengan kanker kulit. Eksim ini lebih cenderung karena kulitnya sensitif, mungkin terpapar bahan-bahan kimia jadi merah peradangan. Tapi kalau kanker kulit ini sel kulitnya berubah akibat dari paparan sinar matahari atau bahan-bahan kimia. Kalau dia tereksposur setiap hari, nanti sel kulit yang harusnya normal kemudian akan berubah bermutasi menjadi sel yang tidak baik, yang akhirnya menjadi ganas. Oh, malah jadi ganas menyerang gitu menyerang ya, kulitnya. Oke, jelas, Dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker kulit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah SPK KMKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi yang belum sempat saya tanya, dari sisi gender segala macam sudah usia gitu ya. Nah, kalau dari jenis kulit, nah kan beda ya, ada kulit normal, berminyak gitu kan, sensitif, campuran dan lain sebagainya. Itu beberapa jenis kulit yang memang ada di manusia gitu ya. Dan kita kebetulan tinggal di Indonesia di mana tadi ya paparan sinar UV-nya juga lumayan kencang meskipun ada hasil baiknya dan ada efek buruknya juga kan kalau kita terpapar terlalu lama dengan UVB tadi. Nah, kalau untuk dari sisi jenis kulitnya bisa ada nggak satu golongan atau ini bukan nakut-nakutin ya, Dok ya, maksudnya ini sebagai pembelajaran karena kan pasti setiap pemirsa yang di rumah menyaksikan pasti punya jenis kulit yang berbeda-beda. Itu gimana, Dok? Kalau jenis kulit mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Oh, tidak terlalu ya. Karena semua jenis kulit mungkin bisa terjadi kanker kulit. Nah, tergantung dari yaitu tadi paparan, genetik dan sebagainya. Tapi kalau yang berpengaruh itu ras. Jadi orang kulit putih paling tinggi untuk kasus-kasus kanker kulit. Oke. Meskipun akhirnya orang ras kulit putih tinggal di Indonesia kena sinar UVA juga karena di genetik jadi tetap berisiko besar ya? Sangat berisiko. Justru yang paling banyak itu di daerah mungkin negara-negara Australia. Karena mereka rasnya ras kulit putih tapi tinggal di garis khatulistiwa panas banget. Jadi ya mereka lebih banyak kejadian kanker kulitnya di sana.
Oh, oke. Nah, kalau untuk mengantisipasi dok, entah dimanapun ya, kan sekarang trennya adalah, bukan tren sih, itu dari dulu udah ada, maksudnya sunscreen ya, kita pakai tabir surya lah, sunblock, sunscreen dan lain sebagainya. Itu bisa nggak untuk meminimalkan terjadinya kanker kulit? Karena kan orang buat ngindarin UVB nih gitu, ya udah kita pakai sunscreen aja deh supaya nggak mengalami kanker kulit. Nah, pemakaian tabir surya atau sunscreen ini sendiri efektif tidak sih dok untuk mencegah risiko terjadinya kanker kulit? Iya, sangat efektif. Karena ya tadi efektivitas untuk mencegah atau proteksi di kulit itu lebih dari 90%. Tergantung dari ya tadi ya broad spektrumnya. Jadi sunscreen yang baik itu kita harus lihat broad spektrumnya. Dia bisa melindungi UVA dan UVB. Yang kedua SPF-nya. Ada SPF 15, SPF 30, SPF 50. Tapi yang SPF 15 saja itu efektivitasnya bisa lebih dari 93%. Jadi sangat efektif. Oke. Nah, itu kadang-kadang kita agak susah dong pakai yang mana SPF berapa ya gitu, 15, 30 atau sampai 50 gitu kan. Kadang-kadang ekstrim, ya udah deh karena panas banget 50 deh gitu, itu gimana dok? Tapi itu dipertimbangkan jenis kulitnya. Kalau jenis kulitnya berminyak, tentunya kita pertimbangkan untung ruginya ya. Kalau berminyak dengan SPF tinggi akan memicu jerawat. Tapi kalau kulit yang kering mungkin tidak ada masalah. Jadi yang baik itu harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau jenis kulit yang berminyak lebih idealnya SPF 15 atau 30. Tapi kalau kulit normal ini paling enak, bisa 15, 30, bisa 50. Jadi semuanya bisa seperti itu ya. Nah, ini itu tadi jadi jenis SPF-nya gitu ya. Nah, sekarang dari pemakaiannya, kadang-kadang untuk kita ya kayak udahlah kita indoor, kita sekali aja deh sehari gitu, pagi aja pas habis mandi mau berangkat kerja gitu ya. Tapi kan meskipun kerjanya di indoor, tapi kan naik motornya bisa 2 jaman di jalan, kena paparan matahari juga seperti itu. Nah, gimana dong untuk pemakaiannya, aplikasinya? Kan ada yang bilang sehari sekali aja atau per berapa jam sekali gitu, gimana dong? Ya. Efektivitasnya sunscreen itu 2-4 jam. Jadi selama itu harus di replay. Itu pengaruh juga sama SPF-nya nggak dok? Enggak? Iya, kadar SPF-nya akan turun. Di 2 jam, 3 jam, 4 jam dia akan semakin turun. Jadi lebih baik di replay. Jadi setelah maksimal 4 jam kita pakai kembali. Lebih baik memang di 2 jam atau 3 jam kita pakaikan kembali. Oke. Meskipun tidak terlalu terpapar tetap harus dipakai gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin tindakan preventifnya banyak ya. Tapi kalau kita ngomongin kanker kulit kan tidak semerta kayak orang sakit masuk angin kan kerasa greges di badan, ini kayaknya masuk angin deh gitu. Tapi kalau kanker kulit kan kayaknya nggak langsung blek gitu ya. Nggak langsung blek, orang langsung akut gitu kan, nggak mungkin, itu pasti kronik kan dok? Iya. Jangkanya jangka panjang. Nah, untuk mendeteksi kan sebagai tindakan antisipatif lah ya, preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, terutama untuk mereka yang kerjanya di outdoor gitu. Bisa nggak sih untuk mendeteksi dini, dok suami saya ini seniman bangunan, dok suami saya petani, dok suami saya nelayan gitu kan. Nah, akhirnya kayak karena sering terpapar dengan sinar matahari, bisa nggak sih mereka kayak mendeteksi dari dini meskipun sekarang belum ada keluhan sama sekali gitu, atau mungkin sekarang aktif pakai sunscreen terus tapi karena terpapar terus jadi kayak mereka agak worry, bisa nggak mendeteksi bahwa ini mah nggak bisa karena memang belum ada kankernya jadi nggak bisa gitu, atau gimana? Ya, sebenarnya kanker kulit itu kanker yang terlihat jelas ya karena di permukaan kulit. Jadi kita sebenarnya bisa mencurigai atau aware lah untuk misalkan ada kelainan di bagian-bagian kulit. Bahkan kita sering campaign di dokter kulit sendiri ya, ada yang namanya Sakuri, sadari kulit sendiri. Sakuri, sadari kulit sendiri. Nanti kita ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan. Contohnya misalkan ada bercak ataupun benjolan di kulit, kita harus melihat ABCDE. A itu asimetris, bentuknya simetris atau tidak. Misalkan kayak tai lalat, biasanya kan bulat ya. Tapi kalau bulatnya sudah mulai tidak bulat atau lonjong dan sebagainya, kita bisa dicurigai. Maksudnya bentuk awalnya dengan karena udah terpapar sinar matahari jadi kayak agak beda gitu, itu bisa berubah bentuk ya? Iya, bisa berubah bentuk. Kemudian B itu border atau batas. Biasanya batasnya tidak rata atau tidak tegas. Jadi ada bercak tapi batasnya agak abu-abu ya, agak sedikit samar. Ini bisa dicurigai juga. Gimana maksudnya? Batasnya itu batas. Misalnya bercak hitam ya,
Kan biasanya kalau bercak hitam kita lihat batasnya jelas ya. Tapi ini batasnya agak samar, degradasi warnanya. Agak ngebias gitu ya? Iya, degradasi warnanya berbeda. Karena kan biasa ada kayak birthmark ya, tanda lahir gitu, itu kan jelas ya? Jelas itu. Iya. Okay. Kalau sudah mulai berubah atau bertambah, tapi kok degradasi warnanya seperti tidak sama, ini batasnya tidak tegas. Yang ketiga C atau color atau warna. Oke, warna. Biasanya kalau kanker kulit warnanya tidak hanya satu. Kalau hitam justru aman, tapi kalau ada hitam, ada coklat, ada merah, ada biru, ini kita curigai. Itu jadi satu? Jadi satu warna. Jadi kalau ada tai lalat misalkan ya, awalnya hitam, tapi tiba-tiba kok di sampingnya ada warna coklat, atau ada sedikit kemerahan, ada sedikit perubahan warna yang lain, itu juga bisa dicurigai. Aduh, serem banget. Kenapa sih jadi bisa berwarna-warni begitu ya, Dok ya? Iya, gitu. Kemudian D itu diameter. Ukuran. Biasanya ukuran benjolan atau bercak kanker kulit itu lebih dari 6 mili. 6 mili? Ya, kalau udah benjolan yang berkembang terus lebih dari 6 mili lebih baik diperiksakan. Seperti itu. Nah itu diameternya bisa bertambahnya berapa lama? Maksudnya dalam hitungan tahun atau bulan kan kadang-kadang kita nggak ngerti ini dalam hitungan tahun juga orang nggak begitu aware karena kan nambahnya cuma semili gitu. Iya, memang tidak bisa ditentukan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau sudah bertambah dari 1 mili, kalau bertambah tiba-tiba jadi 6 mili, lebih baik diperiksakan. Gitu. Oke. Yang terakhir E itu evolving atau berkembang, evolusi. Ya berkembang dari kecil bisa menjadi besar dan berubah seperti itu. Oke. Berarti ABCDE tadi itu ya harus melihat 5 faktor ini sendiri gitu. Kalau udah mulai kayak kerasa kayak gini gitu itu harus diperiksakan. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya. Dari Ibu Julia nih, Dok suami saya kerjanya outdoor. Belakangan ini saya lihat wajah suami saya muncul flek hitam. Makin lama makin lebar dan sedikit gatal katanya. Apa ini gejala kanker kulit Dok? Padahal udah suami saya udah pakai sunscreen tapi tetap nggak ngaruh. Berapa nih SPF-nya ya? Pemakaiannya berapa kali nih? Dibeliin aja kali sama istrinya habis itu nggak dipakai, maksudnya nggak ngerti ya gitu. Bu Julia gimana nih Dok? Ya, yang pertama kita harus analisis dulu. Bercak hitam itu banyak penyakitnya. Bisa juga bercak hitam karena flek atau melasma. Ini aman, ini tidak ada masalah. Tapi bisa juga bercak hitam karena paparan matahari yang terus-menerus, namanya keratosis seborrheic. Ini sebetulnya sel atau benjolan jinak. Tapi kalau terpapar matahari terus bisa juga berubah jadi ganas. Yang lain banyak sekali bercak-bercak hitam yang lain ya. Jadi yang pertama harus dikenali dulu. Ini bercak hitamnya ke arah mana penyakitnya. Kalau memang ke arah ke jinak ya nggak ada masalah. Kalau misalkan mengarah misalkan ada gejala gatal, berdarah, kemerahan, warnanya lebih dari 1, ini sebaiknya langsung diperiksakan saja. Oke ya, Mas. Tapi kalau ngomongin kanker kulit, ada nggak dimulainya dari flek hitam? Ada ya? Ada ya. Oke, dimulai dari flek hitam ada. Meskipun tidak selalu flek hitam berakhir pada kanker kulit gitu ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Julia ya. Tapi ngomong-ngomong Dok, biar lebih jelas lagi sebenarnya kanker kulit itu kalau terjadi di kulit, kalau tadi kan ada poin-poinnya untuk mengetahui mendeteksi 5 tadi ya ABCDE gitu. Tapi kalau akhirnya nauzubillah gitu ya, ada orang mengalami kanker kulit, itu sebenarnya manifestasi yang muncul di kulit itu dia kayak ada benjolan. Kan selama ini kita ngertinya kalau kanker itu ada benjolan gitu kan ya. Tumor ganas kanker itu dia ada benjolan seperti itu. Kalau di kulit, kanker kulit dia ada benjolan kah atau ngebercak plok gitu kayak ngeflek atau gimana sih? Ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Tadi ya tergantung dari jenis kanker kulitnya. Ada namanya tadi yang karsinoma sel basal. Ini kanker kulitnya ada 5 variasi. Ada bentuknya benjolan, ada bentuknya bercak, ada bentuknya kulitnya mengeras dan macam-macam. Loh kayak orang ini ya, kapalan gitu ya? Iya ada di daerah wajah, dia kulitnya agak sedikit mengeras. Itu juga bisa terjadi. Terus kemudian untuk karsinoma sel squamous, ini biasanya luka. Jadi kulitnya luka yang nggak sembuh-sembuh, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Maksudnya itu awalnya dimulai dari luka atau dia lukanya muncul sendiri di situ? Bisa berawal dari luka dan dia bentuknya bentuk luka, seperti luka. Jadi orang jadi agak bias ya nyaru ini antara kanker kulit atau luka. Kalau luka idealnya normalnya ya proses penyembuhan luka itu sekitar 7 sampai 14 hari. Misalkan lebih dari itu, misalkan bisa sampai 1 bulan, pasti ada penghambat. Bisa infeksi, bisa gangguan aliran darah dan juga bisa ini suatu tanda suatu kanker. Jadi kalau luka yang kronis yang bisa
yang nggak sembuh-sembuh, bisa 1 bulan lebih, ini baik diperiksakan, dipastikan dulu ada penghambat apa, infeksi kah, atau memang ini tanda suatu kanker. Gitu. Jadi kembali lagi ya, yang terakhir jenis bentuk yang melanoma, ini memang karena dari pigmen, ini kebanyakan bentuknya awalnya seperti tai lalat. Ya, memang bentuknya rata-rata benjolan. Ya, tai lalat membesar, menghitam, berdarah, dan rapuh, dan akhirnya menyebar kemana-mana. Gitu. Memang, jadi kalau ada sesuatu hal yang kayaknya nggak biasa di kulit kita, harus segera periksa ke dokter kulit gitu ya dok, untuk mengetahui supaya ini tidak mengarah pada kanker kulit. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah, SPK KMKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Cikarang, dan kita masih membahas seputar kanker kulit. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Hadi. Dok, kalau kita ngomongin tentang kanker, kan biasanya orang ngomongin kanker itu ada stadiumnya gitu ya, stadium 1, 2, dan lain sebagainya, sampai lanjut seperti itu. Nah, kalau untuk kanker kulit ini sendiri seperti apa? Ada stadium-stadiumnya kah atau seperti apa? Iya, sama. Jadi kanker kulit ada juga khususnya di kanker melanoma. Itu ada stadium 0 sampai stadium 4. Stadium 0 itu artinya sel kankernya hanya di tempat lokasi itu aja. Nanti kalau udah stadium 1 dia merambat ke jaringan sekitarnya. Kalau sudah stadium 2 dia masuk ke kelenjar getah bening. Stadium 3 masuk ke pembuluh darah, dan stadium 4 bisa merusak organ dalam lainnya seperti paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Oh, nah kalau di penyakit yang lain kan kanker kayak ada kayak standar, oh kalau mentok di stadium ini angka harapannya masih bisa sembuh nih gitu. Tapi kalau untuk lewat ini udah lewat batas aman nih gitu, udah agak berat nih. Itu kalau kanker kulit gimana dok? Masih ada harapan sembuh nggak? Dan itu mentok mungkin di stadium berapa gitu? Ya, hampir sama, semua jenis kanker kulit hampir sama. Semakin kita deteksi dini, semakin kita pemeriksaan awal, itu angka kesembuhannya tinggi. Misalkan kayak stadium 0 ya, mungkin angka kesembuhannya bisa lebih dari 80% atau sampai sembuh ya, memang sembuh. Tapi kalau udah stadium 4, memang angka kesembuhannya lebih kecil. Makanya itu pentingnya deteksi dini. Tadi ya, kalau misalkan kanker kulit, sakuri, pemeriksaan kulit sendiri. Oke. Tapi kalau pun akhirnya oke nih, orang udah sakuri gitu ya, sadari kulit sendiri, periksa kulit sendiri, dan akhirnya ketahuan nih screening di awal, oh bahwa ini ada potensi, plus dia juga ada bakat nih dok. Terus kemudian diperiksakan, diobati, selesai deh itu ya, nggak lanjut lagi, maksudnya masih stadium 0 atau mungkin masih stadium 1 seperti itu. Nah itu bisa nggak akhirnya ketika sudah case close lah gitu ya, tapi kan secara genetik dia ada bakat. Nah ini jadi pertanyaan kemudian, apakah kejadian ini meskipun kan harapannya ini preventif ya, ada nggak kemungkinan akhirnya dia bisa mengalami hal itu lagi karena setidaknya dia ada genetik yang punya bakat ke situ gitu? Memang sulit diprediksi. Kemungkinan muncul lagi mungkin bisa, tergantung dari pola hidup juga. Kalau dia masih terpapar matahari, pemicunya masih terus terpapar, mungkin bisa muncul lagi. Gitu. Oke. Bisa muncul lagi kalau akhirnya faktor pemicunya terus terpapar seperti itu ya. Nah kalau untuk yang ya berat lah ya, yang stadium 4 gitu ya, stadium lanjut, kan tadi kalau yang 0 dia hanya ngendep di situ aja lah gitu ya, dan harapannya tidak lanjut. Tapi kalau ada orang yang sudah di stadium 4 nih dok, kan tadi dibilangnya sudah menyerang organ-organ yang lainnya. Nah itu kalau udah di titik itu, organ lainnya ikut rusak, tidak hanya kulitnya aja atau gimana dok? Iya, ikut rusak, bahkan paru-parunya bisa rusak, ginjalnya bisa rusak, dan memang makanya angka kesembuhannya semakin tipis gitu. Karena apalagi menggerogoti organ lain, gitu, merusak organ-organ ke organ-organ yang lain. Oke. Apalagi kalau mungkin dia punya riwayat komorbid dok, itu gimana? Lebih parah lagi dong atau gimana? Iya, mungkin lebih parah lagi. Maksudnya itu ketika yang nyebar itu kan sel kanker ya dok ya? Berarti bisa nggak akhirnya dia juga menyebabkan kanker di organ-organ yang tidak hanya rusak tapi juga bisa menyebabkan kanker? Atau tidak, itu hanya untuk di kulit aja tapi organ yang lain hanya rusak gitu? Bisa juga, tergantung ya, tergantung dari bakat juga ya. Kalau memang, tapi kalau untuk kasus yang kanker kulit, dia merusak organ-organ yang lain. Merusak organ yang lain ya. Oke, kalaupun akhirnya orang
mengalami kanker kulit entah itu di stadium 0 gitu ya ataupun yang 1 dan lain sebagainya, itu proses pengobatannya sampai akhirnya mungkin bisa sembuh gitu ya, itu bisa berapa lama, Dok? Kalau yang 4 mungkin beda ya, karena itu udah agak berat tuh kasusnya gitu. Kalau mungkin masih stadium 0 kita buang jaringan sel kankernya, karena dia kan belum merusak jaringan yang lain. Jadi kita buang sampai batas yang aman, kita buang, kemudian mungkin proses penyembuhannya lebih cepat, karena dibuang selesai. Gitu. Tapi kalau sudah menyebar ke organ lain, kita dibuang, nanti di screening lagi organ mana yang sudah kena. Dan itu pengobatannya akan bertahap, bukan hanya dibuang, bisa di kemoterapi, bisa di radioterapi dan lain-lain. Prosesnya lebih panjang. Nah itu kalau akhirnya nyamber juga ke organ-organ yang lain-lain, itu maksudnya pengobatannya langsung berbarengankah atau step by step dari kulitnya dulu, baru kemudian ke organ yang lain atau gimana, Dok? Kalau kami ya, kalau memang sudah metastasis sampai ke organ lain, itu mungkin dialihkan atau dirubber dengan dokter ahli onkologi, dokter ahli memang ahli tumor kanker ya. Jadi ada mungkin step-stepnya, Jadi buang, radioterapi, kemo dan lain-lain. Tapi kalau untuk mungkin kayak stadium awal masih 0, 1 gitu ya, katakanlah 1 udah ke sekitarnya kan, kalau 0 belum lah ya, Dok ya gitu. Tapi kalau untuk kayak yang 1, kedua, organ yang akhirnya kena di sekitarnya atau bagian-bagian yang di sekitarnya masih bisa bersih lagi nggak, Dok, dari sel kanker kulit ini sendiri? Kalau dibuang sampai batas sel kankernya aman, itu bersih, kulitnya bersih. Kalau sampai batasnya aman ya. Oke. Tapi kalau mungkin batasnya memang masih ada sisa sel yang ganas, itu bisa nyebar lagi. Gitu. Makanya kalau untuk dibuang biasanya dilakukan bedah eksisi luas. Kankernya cuma 1 cm, tapi kenapa di bedahnya lebih dari 1? Nah, kita melihat batas amannya. Gitu. Oke. Dan bisa tahu ya, maksudnya memang sel kankernya hanya di batas aman itu. Di luar itu udah oke lah ya, nggak perlu diapa-apain gitu. Oke, terima kasih Dokter Hadi. Hari ini kita mendapatkan pengetahuan seputar kanker kulit. Semoga kita juga bisa menjaga ya Sakuri tadi ya. Sadari kulit sendiri, periksa kulit sendiri supaya tidak mengalami kanker kulit, karena bagaimanapun kita tinggal di Indonesia, sinar UV-nya, UVB terutama itu juga lumayan kencang, meskipun itu bukan satu-satunya faktor ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Hadi, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang ya, Dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Hadi, semoga bermanfaat ya. Saya Radhi Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.